Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Usanillah mu'allif hadal kitab. Rusul jami masahina. Nas'aluka bi syafaati wa nas'aluka bidaraini al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kitab Daqaiqul Ahbar, yang mana di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang masalah sifat malaikat Azrail yang sangat mengerikan sekaligus menakutkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Azrail untuk mencabut ruh seorang hamba, ya kita. Pencabutan ruh oleh malaikat Azrail yang diperintah oleh Allah tidak akan bisa lepas dari kudrat iradat yang sudah Allah tentukan. Di mana kita lahir, di mana kita meninggal atau mati, maka di situ enggak akan keluar dari kudrat iradat Allah. Perlu diketahui para hadirin jamaah rahimakumullah, waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari air mani atau air sperma, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan di mana ia akan wafat. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada malaikat untuk mengambil tanah atau debu dan ditiupkan kepada air mani, maka tanah yang ditiupkan oleh malaikat itu adalah tempat di mana ia nanti bakal meninggal. Kita sekarang ke barat, ke timur, merantau kemana-mana. Kalau nanti azalnya di suatu tempat, maka gak akan keluar dari tempat itu. Karena dulu ketika air mani yang dititipkan kepada rahim seorang ibu oleh malaikat dimasukkan debu, maka disitulah debu atau tanah akan menjadi tempat di mana ia nanti meninggal. Ambil contoh kisah, dulu ada kisah di zaman Kanjeng Nabi Sulaiman, para hadirin. Kanjeng Nabi Sulaiman kedatangan tamu seorang pemuda. Begitu datang tamu lagi ngobrol sama Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, datanglah malaikat Azrail. Datang malaikat Azrail berupa wujud, berupa bentuk. Begitu masuk ke rumah Kanjeng Nabi Sulaiman, ini si pemuda atau tamu kaget. Dengan kaget yang sangat kaget dan bergetar, saking ketakutan. Begitu ketakutan melihat malaikat Azrail, akhirnya malaikat Azrail keluar.
Begitu keluar malaikat Azrail, ini si laki-laki atau si pemuda tamu meminta kepada Kanjeng Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, tolong tugaskan hari ini kepada angin untuk menerbangkan saya ke daerah Cina." Ke daerah Cina, jauh. Kalau nggak salah itu dari Mesir ke Cina, jauh. Kata Kanjeng Nabi Sulaiman, "Ya silakan, siap. Apa yang engkau perintah akan aku laksanakan." Akhirnya Nabi Sulaiman meminta angin untuk menerbangkan ini pemuda ke daerah Cina. Langsung Kanjeng Nabi Sulaiman berdoa, akhirnya angin membawa pemuda tersebut ke daerah Cina. Sampailah di negeri Cina. Ternyata di negeri Cina sudah ditunggu oleh malaikat Azrail. Begitu kagetnya seorang pemuda, tadi ada di Mesir, sekarang ada di Cina malaikat Azrail. Kata malaikat Azrail, "Wahai pemuda, ajalmu hari ini aku cabut di tanah ini, tanah di mana engkau dulu pernah mengambil tanah ketika ditiup dalam rahim seorang ibu, tanahnya ngambil dari sini, maka ketika wafat pun engkau diwafatkan di sini. Ketika tadi beberapa detik engkau ada di Mesir, tapi ajalmu di Cina adalah di sini tempat terakhirmu." Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Seperti itu contoh kecil. Nah, jadi dimanapun kita sekarang, ke barat, ke timur, merantau kemana-mana, kalau sudah tempatnya meninggal, maka nggak akan keluar dari kudrat iradat Allah yang dulu pernah Allah titipkan oleh malaikat ke dalam sperma bapak kita. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Inilah perjalanan seorang hamba ketika sudah datang azal, maka nggak akan bisa untuk keluar ataupun gak akan bisa untuk lari. Perlu diketahui para hadirin jamaah rahimakumullah, meninggal atau mati itu ada yang disebut dengan syakarat, syakaratul maut atau najak. Ini syakaratul maut adalah hal yang paling tersulit, hal yang paling menakutkan sekaligus menyakitkan. Yang mana meninggal atau mati, wafat, itu yang paling sakit itu adalah syakaratul mautnya, syakaratul mautnya. Wa qad warada annal abda al mu'mina idza hadaratuhul wafatu yanzilu ilaihi malakul maut. Tatkala datang kepada hamba orang yang mukmin wafat, maka yanzilu ilaihi malakul maut wa tanzilu ma'u malaikatu minas sama'i bayidun wuzun. Maka turunlah malaikat maut dan turunlah beserta malaikat maut itu para malaikat dari langit. Jadi begitu datang azal kita Pak untuk mencabut ruh, maka malaikat yang pertama datang itu adalah malaikat maut, wa tanzilu ma'u malaikat, dan berbagai malaikat turun. Kan kemarin sudah kita bahas, ketika ajal sudah datang, maka malaikat langsung turun ke depan kita. Yang pertama adalah datang malaikat maut, yang kedua malaikat ma'ahu besertanya, bareng banyak malaikat di situ. Ini berbagai tugas. Summa yaji'u malakul maut hatta yajlisa. Setelah itu datanglah malaikat maut. Yang pertama ketika ruh dicabut adalah dari bawah telapak kaki. Itu fase pertama. Fase kedua dari lutut sampai ke pusar, itu lain lagi malaikat tugasnya. Ini yang disebut dengan ma'ahu malaikat beserta malaikat maut. Dari pusar sampai ke tenggorokan itu lain lagi malaikat. Baru dari tenggorokan, maka inilah malaikat maut Izrail pusat baru mencabut ruh. Qabidur ruh antara iman dan Islam ditentukanlah di sini oleh malaikat pusat. Nanti pencabutannya berbagai-bagai, ada yang secara dipaksa, ada yang lemah lembut, ada yang sekaligus. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, ngeri. Ini bakal terjadi kepada diri kita. Summa yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi summa yaqulu ukhruji. Begitu malaikat maut selesai mencabut dari berbagai tadi bagian, maka malaikat Azrail
berkata summa yaqulu ukhruji, keluarlah wahai nafsu, wahai ruh, keluar. Maka kalau ruhnya bagus, at-thayyibatu ila magfirati minallahi wa ridwanin, maka ruh tersebut mendapat ampunan, patasilukum matasilul qatrati minas saqa, maka itu ruh seperti keluar, yaitu seperti rintihan hujan keluar secara pelan-pelan. Kalau ruhnya orang bagus. Ini malaikat Azrail. Ini yang paling ngeri para hadirin. Ketika iman dipertanyakan, kita menahan rasa sakit, maka sakaratul maut inilah sesuatu yang memang sangat menakutkan sekaligus menyakitkan. Orang gak akan bisa keluar dari sakaratul maut. Bahkan ketika Kanjeng Nabi Musa alaihissalatu wassalam ditanya, ya Khalilullah, wahai kekasih Allah, kaifa wajadtul maut, bagaimana engkau menemukan atau bertemu dengan kematian, dalam artian sakaratul maut. Kata Kanjeng Nabi Musa, wajadtu nafsi kal usfur, aku menemukan sakaratul maut diri saya pribadi, kata Kanjeng Nabi Musa. Ini sebuah mukjizat yang Nabi Musa sudah wafat. Kata Kanjeng Nabi Musa, saya menemukan sakaratul maut itu kal usfuril hayyi yuqla alal miklati la yamutu payastarihu, seperti burung pipit yang hidup, begitu hidup yukla alal miklati, ia digoreng secara hidup-hidup di wajan panas, di tempat penggorengan yang sangat panas, hidup, la yamutu, enggak mati itu burung. Pas payastarihu, terus istirahat. Bayangkan Pak, burung atau bapak masuk ke dalam wajan yang sangat panas, bapak nggak mati di situ, disiksa di dalam wajan yang sangat panas. Itu wajadtu, katakannya Nabi Musa, seperti itu aku menemukan sakaratul maut. Ya Allah Rabbi ya Karim. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan seperti seekor kambing yang hidup disisit oleh tukang jagal, kulitnya disisit. Itu sakaratul maut seperti itu. Itu enggak seberapa, lebih sakit daripada itu, kata Kanjeng Nabi Musa. Bahkan di dalam riwayat yang lain, sakaratul maut itu annal mautu asyaddu min darbis suyub, lebih sakit daripada ditusuk pedang, wanasil manasir, dan lebih sakit daripada digergaji dari berbagai gergaji, wa qordil maqarid, dan lebih sakit daripada digunting dari berbagai gunting. Digergaji enggak seberapa, digunting enggak seberapa, tapi sakaratul maut lebih sakit daripada itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lau anna alama sya'rati wahidatan, lau anna alama sya'ratin wahidatin, andai kata rasa sakitnya orang yang sudah wafat, minal mayiti, satu lembar sya'roh, satu lembar rambut. Orang meninggal dicabut rambutnya satu. Lau anna alama sya'ratin wahidatin minal mayiti wudi ala ahli samawat, terus rasa sakitnya ditaruh di atas langit dan bumi, lamatu jami'a, tentu orang semua yang ahli bumi dan ahli langit akan merasakan kematian hanya dengan rambut satu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ngeri. Nah, ketika sakaratul maut para hadirin, inna fulanan sakula lisanuhu, seseorang yang dalam keadaan sakaratul maut itu sakula lisanuhu, sudah merasakan berat lisannya untuk berkata. Lisannya sudah berat untuk berkata. Wa nasya jiranuhu, dan dia sudah lupa terhadap tetangganya. Kita bayangkanlah diri kita, dari saya pribadi, ketika orang-orang mengelilingi kita, maka sakula lisanuhu, lisan kita itu enggak bisa bicara. Wa nasya jiranuhu, dan kita sudah lupa siapa orang-orang di sekeliling kita. Kita lupa ini istri, ini anak, ini saudara, ini tetangga. Di sekeliling kita Allah tutup. Wa nasya jiranuhu, tutup. Wala yukallimu ihwanuhu, ia tidak bisa, orang yang lagi sakaratul maut tidak bisa bicara
kepada saudaranya. Wahwa, padahal dia itu yasma'ul khitab, mendengar apa yang mereka bicarakan. Mendengar. Ketika syakaratul maut kita nggak bisa bicara, kita nggak bisa berkata-kata, kita sudah lupa siapa yang ngomong, tapi Allah berikan yasma'ul khitab, Allah berikan pendengaran kepada kita. Dia bicara apa, dia bicara apa, Allah dengar, Allah berikan pendengaran kepada kita. Tapi sayangnya wala yaqdiru ala radil jawab, kita nggak mampu, kita nggak bisa untuk menjawabnya. Inilah sakaratul maut. Ya Allah Rabbi ya Karim. Maka ketika sakaratul maut, para hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama datang tadi adalah malaikat pencabut ruh yang pertama dari bawah kaki. Secara hakikat ketika mapasil, perpisahan antara urat dengan urat, maka hakikatnya ini urat berpesan salam kepada urat yang lain. Urat satu, urat kanan mengucapkan salam kepada urat yang di kiri. Bahasa kitanya, ya urat sebelah kanan, hari ini kita akan berpisah. 63 tahun kita bersama, 60 tahun kita mengerjakan amal soleh, 60 tahun kita mengerjakan amal jelek, 60 tahun kita bermaksiat, hari ini kita akan berpisah untuk selamanya. Terus anggota tubuh seperti itu. Begitupun tangan kanan ngomong ke tangan kiri, wahai tangan kanan, wahai tangan kiri, hari ini hari di mana kita akan berpisah. 63 tahun kita bersama, 63 tahun kita merasakan kesedihan dan lain sebagainya, hari ini kita akan berpisah. Assalamualaikum. Hakikatnya seperti itu. Begitupun anggota yang lain, mata, hidung, telinga, semuanya mengirim salam kepada anggota tubuh, kepada jasad. Nah, setelah itu barulah malaikat mencabut ruh. Nah, terkadang dalam hal sakaratul maut itu Allah berikan kegampangan dan kesusahan. Nah, berikan kesusahan, kadang kegampangan, tergantung bagaimana amaliyah kita waktu di dunia. Maka ketika datang sakaratul maut, yang mesti kita lakukan pada saat itu adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnudon. Ketika orang di sekeliling kita mentalkin kita dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita mendengar, tapi wala yaqdiru ala jawab, kita nggak bisa untuk menjawab. Ini sudah jalan dari Allah diberikan seperti itu. Maka ketika saat itu, ketika ruh dicabut, maka hal yang paling penting adalah kita berhusnudon kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Rasa sakitnya yang sangat luar biasa ketika sakaratul maut, maka berbaik sangka kepada Allah saat sakaratul maut adalah hal yang paling penting, Pak. Berbaik sangka, jangan berburuk sangka kepada Allah. Bahkan kata Nabi sendiri, seperti dalam hadis, Nabi sempat berkata 3 hari, Pak. Hadis ini ketika Nabi menjelang wafat 3 hari, menjelang kematian Kanjeng Nabi. Di hari pertama Nabi mengatakan, la yamutun ahadun illa wahwa bihusni doni billahi ta'ala. La yamutu ahadun, janganlah engkau meninggal, illa wahwa yuhsinul don, sehingga engkau berbaik sangka kepada Allah. Nabi sampai berkata 3 kali seperti itu. Dalam artian, orang yang sakaratul maut ketika naza, ia merasakan kesakitan yang sangat luar biasa, dia pun harus memperjuangkan keimanan, harus mempertahankan keimanan. Nah, dengan cara apa? Berbaik sangka kepada Allah adalah hal yang paling utama. Berbaik sangka. Dengan seperti apa? Wasyuratun husnudoni billah, bentuk rupa berhusnudon kita kepada Allah ketika sakaratul maut nanti adalah ayyadun nabihi annahu ta'ala yarhamahu.
berbaik sangka kepada Allah bahwa hari ini, saat ini ketika sakaratul maut, yarhamahu, Allah akan memberikan rahmat kepada kami, Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Itu ketika kita sakaratul maut, Pak. Jadi jangan ada di pikiran Bapak ketika sakaratul maut, di pikiran kita urusan-urusan yang lain. Cukup satu, yarhamahu, Allah akan memberikan rahmat kepadaku saat ini ketika sakaratul maut. Jadi nggak ada lagi pandangan-pandangan urusan yang lain kecuali satu, Allah bakal memberikan rahmat kepadaku saat itu. Satu. Nah yang kedua, wa yaghfiru lahu jami'a dunubihi. Ini bentuk daripada husnul kita kepada Allah adalah wa yaghfiru lahu jami'u dunubihi. Allah bakal mengampuni seluruh dosa-dosaku saat ini. Husnul kepada Allah saat itu. Di samping kita merasakan sakit, di samping pula kita menjaga keimanan kita jangan sampai copot, disitulah kita husnul kepada Allah, yakin hari ini Allah memberikan rahmat kepadaku dan hari ini Allah mengampuni seluruh dosa-dosaku. Pada saat sakaratul maut seperti itu dimaksud dengan husnudon. Wa ana dzalika 'ala Allah yasirun, dan itu adalah hal yang gampang bagi orang yang mampu untuk mengerjakan seperti itu. Tapi kadang-kadang orang susah, tergantung amaliyah apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Ada yang bilang dalam kitab yang lain, ketika syakaratul maut, pertingkah manusia, pertingkah seorang hamba itu beda-beda, tergantung bagaimana kebiasaan dan kesukaan dia ketika di dunia. Maka disitulah tingkah malaikat maut mencabut ruh seseorang. Contoh, ambil kecil, kebiasaan dan kesenangan itu menjadi dua kunci ketika nanti kita wafat, Pak. Dalam kitab yang lain disebutkan, barang siapa yang ketika di dunia ia sukanya mengerjakan amal soleh, kebiasaannya ia baca Quran, kebiasaannya ia taklim, kebiasaannya dia mengerjakan amal soleh, kebiasaan dia melaksanakan sholat berjamaah, kebiasaan menjadi rutinitas, dan ia mencintai pekerjaan tersebut, mencintai amal tersebut, maka wafat pun akan diberikan, akan ditentukan, akan diberikan kematian seperti halnya seperti itu. Untung, orang beruntung. Tapi sebaliknya, kalau orang yang suka maksiat, bahkan menikmati, bangga dengan maksiatnya, na'udzubillah, summa na'udzubillah, nanti wafatnya pun akan seperti itu. Kalau kita sukanya nonton bola, hobi main bola, maka nanti jangan heran banyak orang yang meninggal dalam keadaan main bola. Berarti dia hobi dan cintanya ke main bola. Banyak, Pak. Banyak. Ada satu kitab yang di situ khusus kisah menceritakan tentang bagaimana pertingkah zaman dulu orang sakaratul maut. Kalau orang main catur, hobinya main catur, maka ketika nanti ditalkin la ilaha illallah, maka jawabannya bukan la ilaha illallah tapi sekakmat. Ada yang seperti itu. Ya Allah Rabbil Karim, apa yang dipikirkannya itu adalah main catur ketika sakaratul maut. Dan banyak diantaranya seperti itu. Nah, berbaik sangka kepada Allah ketika sakaratul maut, ini hal yang paling penting. Jadikan ini sebagai kunci ketika nanti sakaratul maut kita dipertaruhkan keimanan, kita digoda oleh setan, kita pun menanggung rasa sakit sakaratul maut, maka jalan yang terbaik adalah berbaik sangka kepada Allah dengan cara apa? Yakinkan dalam hati bahwa hari ini ketika ruh dicabut, Allah memberikan rahmat kepada kita dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Itulah menjadi sebab menjadi meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah Rabbil Karim. Nah, di samping itu kan Pak, sakaratul maut itu menjadi puncak setan atau iblis menggoda. Dikatakan dalam kitab Tadkiratul Qurtubi karangan Syekh Qurtubi, di bab yang paling atas begitu bab langsung ke bab setan atau iblis menggoda itu disebutkan, suatu ketika seorang hamba sakaratul maut, maka datanglah dua iblis. Iblis datang dua. Yang pertama, iblis datang ke sebelah kanan, merupakan wujud seorang ibu, seorang bapak.
Di sebelah kiri iblis merupakan wujud seorang ibu, dan dua-duanya berkata kepada anaknya, wahai anakku, meninggallah engkau dalam keadaan Yahudi. Yang sebelah kiri mengatakan, wahai anakku, meninggallah engkau dalam keadaan Nasrani. Karena Islam, agama yang selama ini engkau panut, agama yang selama ini engkau kerjakan, itu bohong. Buktinya, aku, bapakmu ini sudah masuk surga. Dengan cara apa? Meninggalkan agama Islam. Bah, inilah puncak. Gak mempan dengan godaan itu, maka iblis kembali datang, merupakan gurunya, guru yang paling hebat, datangkan ketika sakaratul maut. Gurunya gak mempan, datang lagi terus sampai ruh keluar dari tenggorokan. Iblis masih akan mencopot keimanan kita dengan cara seperti itu. Bahkan di lain riwayat dikatakan, seorang yang lagi sakaratul maut merasakan kehausan yang amat sangat haus, merasakan seolah-olah dirinya itu terbakar. Tapi orang-orang di sekitar nggak akan ada yang tahu. Yang tahu hanya dia yang merasakan kehausan. Maka iblis datang membawa minuman yang sangat segar kelihatannya, yang sangat segar. Ini mutlak, Pak. Pasti orang yang sakaratul maut itu merasakan kehausan. Ini merasakan kehausan. Nah, iblis datang membawa satu gelas minuman. Minuman ini segar. Kata iblis, wahai muridku, andai kata si iblis menyerupai gurunya. Wahai anakku, andai kata si iblis menyerupai orang tuanya. Sekarang engkau lagi kehausan, aku bawakan satu minuman yang segar. Andai kata engkau mau mengatakan bahwa Islam itu agama palsu dan Tuhan itu dua, maka aku akan kasih minuman. Bayangkan, Pak, secara logika, ketika kita haus, tidak ada lagi jalan keluar, maka apapun tindakan kita pasti akan kita lakukan. Dan ini terjadi ketika sakaratul maut. Kalau kita kuat iman bahwa ini adalah sebuah tipuan, maka kita selamat. Tapi kalau kita kurang iman, ketika kita mengambil air dari iblis tersebut kita minum, maka kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah Rabbi Karim. Maka dari situ, ketika kita menengok orang yang lagi sakaratul maut, menengok orang sakit, nah kita disunatkan untuk memberikan motivasi husnudon kepada orang yang lagi sakit. Misalkan ini kira-kira sakitnya sudah parah tapi masih bisa berkomunikasi. Kata ulama, fayan bagi likulli man hadara maridon asrafa alal maut, ke setiap orang yang menghadiri orang yang lagi sakit asraqal maut, sebentar lagi ia akan meninggal, artinya sudah parah sakitnya, maka ayudakirahu bihusnidon billah, maka katakanlah, beritahukanlah saudara-saudara kita yang lagi sakit menjelang kematian itu bisnidon billah, dengan berhusnudon kepada Allah. Contoh seperti ini, bapak lagi sakit, yang sabar ya sakitnya, berhusnudon kepada Allah bahwa yakin bapak hari ini bapak akan mendapatkan rahmat dan mendapatkan magfirah. Sakitnya bapak ini menjadi obat dari segala penyakit termasuk dosa-dosa bapak. Nah ini seperti itu, Pak, husnudon. Jangan sampai ketika lagi sakit, lagi sakaratul maut, kita ngomong kemana-mana, udah bapak mati aja lah biar warisan cepat kebagi, kan gitu. Udah bapak mati aja lah, atau bapak jangan mati dulu, hutang belum kebayar, bayar dulu hutang. Nah jangan seperti itu. Atau matilah sana biar nanti istrimu akan saya kawin lagi. Nah itu kan bahaya. Harusnya ketika kita menengok orang yang lagi sakaratul maut, bihusnidon, yakinkan Pak, hari ini bapak harus berhusnudon bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosanya. Jangan kemana-mana. Nah tujuannya apa? Liyamu ta'ala dalika wa yadhulu fi hadrati qaulihi, supaya nanti ini orang yang lagi sakaratul maut termasuk golongan-golongan yang termasuk yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, ana inda donni abdi bi, termasuk orang yang husnul khotimah.
Kan kalau kita agak seperti itu kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Makanya ketika kita menengok orang sakit, kita beri motivasi bahwa Allah memberikan rahmat dan Allah mengampuni segala dosanya. Nah, itu yang diharapkan dari orang yang akan meninggal, supaya nanti ketika meninggal ia berhusnudzon kepada Allah dan ujung-ujungnya husnul khotimah. Nah, seperti itu. Bahkan orang yang berhusnudzon itu, kata Nabi, man mata minkum wa huwa yuhsinudzon billahi ta'ala dakhulal jannah mudallilan. Barang siapa yang meninggal di antara kita dan kita dalam keadaan sakaratul maut itu yuhsinudzon nih, berbaik sangka kepada Allah, maka dakhulal jannah, kita akan masuk surga. Ya, masuk surga. Nah, setelah itu wafatlah si hamba yang kita tadi berikan motivasi untuk berhusnudzon, wafat. Naza sakaratul maut. Nah, ketika sakaratul maut, maka talkinlah oleh kita, ucapkan la ilaha illallah. Karena tidak ada lagi ucapan yang paling akhir, itu la ilaha illallah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhulal jannah. Nah, ketika kita menjenguk orang yang lagi sakaratul maut, maka kita diperintah untuk mentalkin orang tersebut dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, tujuannya apa? Nah, karena tadi dikhawatirkan kan terkadang orang yang lagi sakaratul maut itu, Pak, itu menjadi gelisah, bawaannya itu gelisah dan tidak bisa berkata-kata karena lisannya itu diberatkan oleh Allah karena godaan setan. Nah, setan kan menggoda tadi, yang lisannya diberatkan, pandangannya dijauhkan, maka hatinya menjadi gelisah. Nah, ketika hati gelisah, seorang anak, seorang suami, saudara yang ada di sekelilingnya ketika sakaratul maut itu harus mentalkin dengan ucapan la ilaha illallah. Yasma'u, dia mendengar la ilaha illallah, mendengar, cuman nggak bisa menjawab. Nah, fayakuna sababal lisuil khotimah. Kalau enggak ditalkin la ilaha illallah tadi dengan godaan setan yang bertubi-tubi, maka ini dikhawatirkan sababan lisuil khotimah, dikhawatirkan sebab jadi suul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Nah, ucapkan la ilaha illallah. Jadi jangan kemana-mana kita ngobrol ketika menghadiri sakaratul maut, ya, karena itu menjadi puncak di mana keimanan seseorang yang lagi sakaratul maut dipertaruhkan. Ada beberapa kasus yang mana ini terhalang, Pak, oleh ucapan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Ketika saudara kita, anak kita, suami kita, istri kita mentalkin kita, Pak baca la ilaha illallah, Pak menyebut la ilaha illallah, mendengar tapi nggak bisa menjawab. Ada yang menjawab mengikuti la ilaha illallah, wafat, mati husnul khotimah. Ada yang terhalang oleh kata Nabi, ketika seseorang ditalkin ketika sakaratul maut la ilaha illallah, ya ditutup oleh Allah, pertanda ini orang adalah suul khotimah. Ada kisah beberapa dari kitab Tadkiratul Qurtubi, dikatakan ketika seseorang mentalkin la ilaha illallah, orang tersebut menjawab la aqdiru ala nutqi biha, aku gak mampu, dalam hatinya aku gak mampu untuk mengikuti, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Terus ditanya, kenapa engkau gak bisa? Li'anni kuntu udi jironi bilisani, karena aku ketika di dunia aku pernah menyakiti tetanggaku, lisani bilisani, dengan lisanku. Hati-hati, Pak, kita punya lisan kepada tetangga, saudara, kerabat, jangan sampai kita menyakiti, karena nanti lisan ini akan Allah tutup ketika mengucapkan la ilaha illallah di sakaratul maut. Yang kedua, ketika diucapkan la ilaha illallah, ia gak mampu, ditanya kenapa engkau gak bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika wafat, maka dia menjawab, dalam seumur hidupku sekali aku pernah berzinah kepada manusia, aku pernah berzinah tapi aku belum sempat tobat, maka pintu untuk mengucapkan la ilaha illallah ditutupi oleh Allah. Ya Allah, Rabbi Karim, zina menjadi penghalang, menjadi husnul khotimah.
Datang lagi malaikat maut, akhrujni, kembali, mas, keluar wahai ruh yang kotor. Ruh diambil secara paksa. Ruh diambil secara paksa. Disinilah terjadi naza, kesakitan yang luar biasa. Cuman kata Nabi, ketika kita menghadiri orang yang lagi syakaratul maut, itu ada ciri dan tandanya, Pak. Tandanya orang tersebut husnul khotimah, itu diantaranya dari segi fisik sudah kelihatan. Tapi ini jangan jadi pijakan ya, bahwa oh seseorang nanti gini berarti husnul khotimah. Jangan. Ini perumpamaan, ini dikutip dari hadis Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, irkabu al mayyita inda mauti salasan. Ini kata Nabi. Ini dari segi fisik. Irkabu fil amar, bahasanya irkabu itu fil amar berarti perintah daripada Kanjeng Nabi. Lihatlah atau intiplah mayit inda mauti ketika wafat. Salasan dengan 3. Lihatlah 3 anggota badan, lihat 3 fisik ini, kata Kanjeng Nabi, ketika orang itu sudah wafat atau setelah sakaratul maut. Yang pertama, in rasyahat jabinuhu, jika orang yang habis sakaratul maut itu berkeringat di kening atau dahi, kata Nabi. Ketika Bapak melihat seseorang habis sakaratul maut, keningnya atau dahinya berkeringat. 1. Yang kedua, wadarikot ainahu, keluar air mata habis sakaratul maut. 2. Dalam artian keluar air mata gak sampai menangis banyak itu kan, setetes atau 2 tetes. Nanti lama-lama akan mengering, nanti kelihatan bekasnya. Yang ketiga, wantasyara min khorohu, lubang hidungnya teteg, artinya utuh, gak sampai ada yang sampai ke atas itu kan. Nah itu 3, kata Nabi. Kalau kalian melihat, kata Nabi, 3 fisik seperti ini, maka fahiya rahmatun minallah, maka ini sebuah rahmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Qad nazlatan bihi, maka ini jadi bukti Allah menurunkan rahmat kepada orang tersebut. Mendapatkan rahmat berarti husnul khotimah dengan cerita itu. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa in gotitol baqaril mahnuk, kalau kalian melihat seorang mayit yang setelah dicabut ruhnya itu, wa in goto, ketika syakaratul maut nih, wa in gotitol baqaril mahnuk, dia ngoroknya seperti gotitul baqaril mahnuk, seperti mengoroknya seekor sapi yang dicekik. Lagi sakaratul maut, ngorok seperti ngoroknya sapi lagi dicekik. 1, kata Nabi. Wa hamida launuhu, dan lebam mukanya, bukan pucat, lebam, nggak ada cahaya, hitam, nggak ada cahaya mukanya ketika sakaratul maut. Wa azbada sadqatu wa azbada sadqahu, dan berbusa kedua bibirnya, berbusa. Maka kata Nabi, ini naudzubillahi masumma naudzubillah, bahwa adzabun minallahi taala, ini menjadi tanda ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 ciri itu, Pak, hati-hati. Tapi ini jangan jadi pijakan bahwa dengan orang yang ngorok ketika sakaratul maut berarti orangnya celaka. Nah, di hadis lain Sayyidina Umar berkata, ketika seorang hamba banyak dosa, terus ajalnya sampai, terus ia belum tobat dan dosanya masih nyisa, maka lam yablughu bi amalihi saddadallahu ali sakaratul maut, maka Allah akan memberatkan kepada si hamba tersebut dalam sakaratul maut. Seorang hamba di dunia banyak dosa, belum tertaubati, lalu meninggal, maka tersisalah dosanya. Nah, supaya ini menjadi menghapus dosa, maka dalam sakaratul maut disusahkan. Nah, tujuannya apa? Wasadaidahu hatta yablugha bidzalika darajatahu minal jannah, supaya ini mendapatkan derajat dari ahli surga ketika nanti selesai meninggal di alam kubur sudah tidak ada lagi dosa. Jadi disiksanya ketika sakaratul maut. Disiksanya dari sakaratul maut. Nah, ketika nanti setelah sakaratul maut di alam kubur terus sampai ke ba'as, ke masar siratal mustaqim, surga, sudah enggak ada dosa karena dosanya sudah disiksa ketika sakaratul
maut. Tapi sebaliknya ada lagi orang kafir. Kadang kita lihat dari segi fisik, orang kafir itu bersosialisasi dengan masyarakat hebat, bahkan dia bagus dalam hal segi amal bagus bersama masyarakat ya, gak ibadah. Kan orang kafir. Ketika sakaratul maut, nah ini gampang. Nah ini hati-hati. Kegampangan orang kafir ini bukan berarti ia menjadi ahli syahadah, bukan menjadi ahli bahagia. Justru ini menjadi petaka bagi orang kafir bahwa ini adalah seluruh amal kebaikannya bersosialisasi dengan masyarakat dibalas oleh Allah di dalam sakaratul maut, digampangkan. Nah setelah itu ya sudah neraka. Gitu. Kadang-kadang kita suka lihat nih orang yang tidak sholat kok gampang, orang yang sholat susah sakaratul mautnya. Itu sudah hal biasa Pak. Mungkin orang yang meninggalkan sholat seluruh amal bagusnya ya diberikan ketika sakaratul maut. Nah setelah itu ya sudah berarti susah selamanya ke sana. Itu versi daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Apapun yang terjadi, insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, berbagai cara, berbagai keterangan mengatakan ketika meninggal hanya ada dua. Kalau enggak husnul khotimah, su'ul khotimah. Husnul khotimah selamat, su'ul khotimah berarti celaka. Nah, orang yang beriman, orang yang mukmin ketika sakaratul maut Allah berikan kemudahan. Allah berikan kemudahan tergantung amaliyah. Nah, setelah itu malaikat maut mencabut ruh seorang hamba, maka nanti ruh ini kemana larinya? Kan ruh dicabut oleh malaikat maut. Nah, berpisahlah ruh dari badan. Nah, ini ruh kemana? Ketika nanti si mayit atau jenazah dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan, ini mayit hadir dan dia berkata kepada orang-orang yang kita yang masih hidup gak bisa mendengar kecuali makhluk yang Allah berikan pendengaran. Nah, ini nanti insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, di antaranya para hadirin jamaah rahimakumullah, di antaranya amal soleh yang mengakibatkan husnul khotimah, di antaranya ada amalan yang enteng dan gampang. Ini sudah kita bagi. Ini amalan setelah sholat sunat subuh atau sunat fajar. Ini menjadi amalan para hadirin ketika sholat kita belum rapih, ibadah kita belum rapih, mungkin dengan amalan ini kita berhusnul khotimah. Karena amalan ini menunjukkan barang siapa yang mengerjakan amalan ini maka insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Baik, perhatikan, udah dapat semua? Nah, ini amalan setelah sholat sunat subuh atau sholat sunat fajar. Nah, Bapak sholat 2 rakaat setelah adzan. Nah, usolinya terserah mau sholat sunat qobliyah subuh atau sholat sunat fajar. Nah, di rakaat pertama Bapak baca alam nasroh, di rakaat kedua Bapak baca alam taro. Nah, itu kan. Nah, itu setelah Bapak sholat. Nah, ini Bapak posisi miring atau berbaring ke sebelah kanan dan menghadap kiblat layaknya seorang mayit, Pak. Layaknya seorang mayit. Nah, seperti ini, contohkan seperti ini. Nah, ini kan kiblat. Nah, ini kiblat kan, sholat selesai. Ini selesai, tahiyat kan. Nah, posisi miring ke sebelah kanan dan posisi seperti orang meninggal. Nah, ini terserah ini mau di gini atau di gini. Kalau sempit kan nggak mungkin kayak gini kan. Nah, gini. Tangan silakan di gini atau di gini atau di gini, terserah. Kayak seperti mayit. Nah, tidur seperti ini. Tidur, nanti bangun jam 8, Pak. Nah, setelah posisi seperti itu, nah, maka Bapak baca doa. Nah, lagi miring tadi ya, terserah. Mau posisinya seperti apa, silahkan. Nah, lagi miring posisi seperti tadi, Bapak baca Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Nah, beres baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali, wa dinal jannata 7 kali, selesai. Bangun lalu berdoa, duduk. Nah, duduknya lalu berdoa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad,
Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma hafad ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin, Allahumma faris an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad nasrul ajilan ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Gampang itu mah Pak. Nah itu nggak sampai 10 menit, nggak sampai 10 menit. Nah itu menjadi amalan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita, itu kebiasaan setelah melaksanakan sholat fajar. Ini faedahnya adalah untuk meninggal meminta dalam keadaan husnul khotimah. Nah amalan seperti itu. Nah yang banyak diantaranya amal-amal yang menjadikan husnul khotimah, diantaranya adalah amalan ini setelah melaksanakan sholat sunat fajar. Nah itu silahkan Bapak amalkan, silahkan Bapak hafalkan, atau enggak hafal silahkan Bapak baca. Yang penting Bapak amalkan. Mudah-mudahan dengan amalan ini menjadi sebab wasilah kita mendapatkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan-golongan orang yang beruntung meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma hadina siratal mustaqim, Allahumma hadina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyina was-siddiqina was-shuhada'i was-sholihin wa sunna ulaika rafiqan dalika falumaka fabillahi alima. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut, Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut, Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afain hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.